Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi kiram. Ila hadrati sultanil awliya Al-Ghawsis Samadani Al-Walil Kutubir Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadi ila hadrati Syekh Bahauddin An-Naqasabandi Qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Kangjeng Syekh Pura-Pura Bata ila hadrati Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa kulli waliyin wa waliyah qaddasallahu asrarahum. Wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Mahfud Remas, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekhi Ki Ruhiyat Ki Rias Ruhiyat Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat, hadrati Matengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempur, wa Abu Yadim Yati Banten, Mama Bu Syairah Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi wa Syekhi Ki Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bahdausin, wa ila ruhi walidi Ki Hasan Bisri Syafi'i wa walidati Hajjari Ismardiyah binti Haji Abdul Majid, wa li arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi hari ini Karawang cukup cerah. Semoga secerah hati dan harapan kita menatap masa depan. Kita masih bisa bersama walaupun melalui udara. Masih bisa mendengar burung-burung bernyanyi di pagi hari, menanti datangnya mentari. Masih bisa menikmati secangkir kopi, sepiring nasi, sepotong roti. Tiada lain ini adalah karunia ilahi yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang sifat surga dan level atau tingkatan-tingkatan para penghuninya. Wa mahma aradta an ta'rifa sifatal jannati faqra' al-Qur'ana falaisa wara'a bayanillahi ta'ala bayanun waqra' min qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ar-Rahman ayat 46. Ketika Anda ingin mengetahui sifat surga, keadaan surga, kondisi surga, ini penting supaya menjadi pemicu kita untuk beramal yang sebanyak mungkin sebagai bekal kita menebus pintu surganya. Kalau kita ingin mengetahui sifat surga, keadaan dan kondisi surga, faqra'il Qur'an. Hendaklah membaca Quran. Tentu membacanya ya berikut terjemah dan tafsirnya. Karena kalau hanya membaca tidak tahu terjemah dan tafsirnya ya, dan tafsirnya juga terjemahnya tafsir yang mu'tabaroh, yang diperhitungkan, yang bersanad kepada penafsir besar yang sangat mengetahui maksud dan kandungan Al-Quran, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini harus mengikuti
penafsiran para ulama yang bersanad langsung kepada Kangjeng Nabi. Nah, hendaklah engkau membaca Al-Quran, mendengarkan fatwa-fatwa para kiai yang bersanad, yang mu'tabaroh, paham terhadap ilmu Al-Quran. Insya Allah kita akan menemukan bagaimana kondisi dan situasi surga yang sesungguhnya. Karena palaisa wara'a bayanillahi ta'ala bayanun. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas, lebih nyata, lebih lebih jelas. Tidak ada kecuali ya Al-Quran itu sendiri. Tidak ada penjelasan yang lain tentang keadaan surga kecuali kalau kita mau membaca Al-Quran. Bahkan waqra' min qouli ta'ala, bacalah oleh Anda ucapan atau firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih, menurut para ahli tafsir, liman khafa maqama rabbih itu ay limanit taqa, orang yang bertakwa. Bagi orang yang takut menghadap Allah, takut akan makom Tuhannya, jannatan, mereka akan mendapatkan 2 surga. Ila akhiri suratir Rahman, sampai kepada akhir surat Ar-Rahman. Silakan Anda baca dari mulai ayat 46 sampai selesai surat Ar-Rahman. Itu semuanya bercerita tentang keadaan surga. Nah, gitu maksudnya ya. Waqra juga surat Al-Waqiah, bacalah oleh Anda wahai Kang Din Rosidin dari Yogyakarta yang punya sarung. Bacalah oleh Anda wahai Kang Farid Mawardi, Kang Muhyiddin Zakaria, surat Waqiah. Oh, saya suka baca surat Waqiah setiap ba'da subuh, kata siapa itu? Kang Mus, supaya banyak yang ngondang ngaji nanti menjelang Rajaban. Bukan hanya itu Kang Mus ya. Atau setelah sholat asar, supaya banyak rezeki, kata Bang Mandra AC. Supaya mobil, yang punya mobil di Kerawang AC-nya rusak semua, jadi datang ke Kang Mandra. Nanti repotnya malah terlalu banyak mah. Nah, saya mah suka baca surat Waqiah ba'da subuh atau ba'da asar, karena kata kiai salah satu hikmahnya mempermudah kita mendapatkan rezeki yang banyak. Bukan hanya membacanya itu, bukan yang dimaksud bukan hanya membaca hanya tabarukan saja, tetapi kita bertafakur di dalamnya, merenung terhadap isi kandungan surat Waqiah ini. Nah, karena di dalamnya terdapat sifat yang Allah ceritakan tentang keadaan surga dan neraka. Anda ingin tahu sifat atau kondisi, situasi surga dan neraka, bacalah surat Ar-Rahman, bacalah surat Waqiah. Bukan hanya membaca tentunya, bertafakur di dalamnya, tahu terhadap terjemah dan penafsirannya. Wa ghairiha minas suwar, dan surat-surat yang lain. Bukan hanya Ar-Rahman dan Waqiah saja. Banyak Allah ceritakan tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman yang Allah berikan. Janji kepada orang-orang yang bertakwa diberikan surga. Allah mengancam mereka yang menentang Allah, ingkar kepada Allah, mereka akan diancam, dimasukkan ke dalam nerakanya. Karena intisari dalam ajaran agama itu, dalam isi kandungan Al-Quran antara lain adalah, di samping Al-Quran bercerita tentang kisah para nabi dan rasul dan umat-umat yang terdahulu, Al-Quran juga berisi tentang ajaran tauhid. Al-Quran juga bercerita tentang muamalah. Tapi salah satu kandungan Al-Quran juga jangan lupa berisi tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah. Ya, silakan dibaca. Terus diterjemahkan dan ditafsirkan di mu'tabar terhadap Al-Quran. Jangan hanya kita
mengandalkan terjemah Departemen Agama. Jangan hanya mengandalkan terjemah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tapi buka juga tafsirnya. Ya kalau membaca tafsir Ibnu Katsir terlalu susah, kalau membaca tafsir At-Tabari apalagi, ya sudah, kita baca tafsir yang mudah dipahami saja. Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab umpamanya. Ya silakan Anda beli di toko-toko material dan apotek terdekat ya, supaya kita ini membaca Quran bukan hanya dapat pahala membacanya saja, tapi mendapatkan pahala yang jauh lebih mulia, yaitu memperdalam isi kandungan dan berniat dalam hati untuk mengamalkannya. Nah, makanya man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran itu akan menuntunnya menuju surga Allah. Tapi wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, kalau dia tidak mau menjadikan Quran sebagai imamnya, malah dijadikan Quran sebagai makmumnya, maka qadahu ilan nar. Quran itu akan menuntunnya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Quran sebagai imam kalau kita tidak tahu terjemahnya, kalau tidak tahu tafsirnya? Nah, tidak cukup terjemah, tapi dengan tafsirnya. Ya kalau ayat-ayat tertentu ya, mungkin cukup kita membaca terjemahnya. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selewat juga sudah kita pahami bahwa salah satu sifat orang yang hudal lil muttaqin, orang yang takwa itu, pertama orang yang beriman kepada yang gaib, yang kedua yang mendirikan sholat, kemudian yang mengeluarkan zakat. Selewat saja kita bisa paham itu. Tetapi harus diingat bahwa Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat mujmal, ada ayat mutlak, kemudian ada ayat apalagi itu nasikh, ada mansukh, dan seterusnya. Ya, ada mujmal, ada bayan. Dan itu hanya dipelajari, hanya didapatkan untuk mengetahui isi kandungannya oleh mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang kita, seperti kita orang-orang awam, ya ngikutin mereka saja sudah. Fata'amal. Wa in aradta an ta'rifa tafsir sifatiha. Kalau Anda ingin mengetahui sifat surga secara terperinci, minal akhbar, dari hadis-hadis, dari akhbarnya Kangjeng Nabi, dari asarnya para sahabat, fata'amal. Silakan Anda berpikir al-an sekarang, tafsilaha, keadaan surga secara terperinci itu, ba'da'an at-tola'ta ala jumlatiha, setelah Anda melihat secara global. Secara global surga itu berisi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para penduduknya. Berada di dalamnya istana megah yang terbuat dari zamrud, kemudian dari yakut, dari emas, intan, berlian. Di dalamnya juga terdapat semua makanan minuman surga yang serba lezat, serba segar. Kemudian kita akan hidup bersama para bidadari-bidadari yang jumlahnya bukan hanya 2, 3, tapi puluhan. Kita akan dilayani oleh ribuan wildan, dan seterusnya. Itu kan secara global. Kalau sekarang Anda sudah paham keadaan surga secara global, wa ta'ammal awalan adadal jinan. Sekarang Anda berpikir mula-mula tentang jumlah, bilangan dari surga itu ada berapa?
Qala, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang tadi itu Ar-Rahman surat 46, langsung ditafsirkan oleh Kangjeng Nabi, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina ayyang zuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Nah, ketika menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 46, Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan jannatan itu jannatan, dua surga, dua taman min fiddatin. Yang satu surga itu, taman itu ya, terbuat dari fiddah, dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua fasilitasnya terbuat dari perak, serba putih semua. Wa jannatani min zahabin, ada dua taman, dua surga yang terbuat dari apa itu namanya, emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua fasilitas di dalamnya, perangkat di dalamnya terbuat dari emas. Wa ma fihima, dan di dalam dua surga ini semuanya emas. Jadi ada dua surga dari perak, ada dua surga dari emas. Ini penafsiran Kangjeng Nabi langsung. Wa ma bainal qaum wa baina ayyang zuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhi fi jannati adn. Dan tidak ada yang menghalangi antara penduduk surga, kaum di situ ya. Mohon maaf. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyang zuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhi fi jannati adn. Dan tidak ada bainal qaumi, antar sebuah satu kaum, wa baina ayyang zuru, dan di antara mereka melihat, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, illa rida'al kibriya, kecuali ada selendang kesombongan, ala wajihi, di wajah, ala wajihi, atas wajahnya, atas zat Allah, fi jannati adnin, di dalam surga Aden. Jadi apa itu namanya, maksud kaum di sini penduduk surga ini, para penduduk surga ini yang akan menikmati seluruh fasilitas di dalamnya. Bagaimana saya ceritakan kemarin itu, yang paling nikmat adalah an-nazru ila wajhil karim al-malikil jabbaril azim, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan fasilitas berupa melihat wajah Allah, melihat zat Allah. Dan apa namanya, yang akan menghalangi ya, penglihatan seseorang kepada wajah Allah fi jannati adnin, dalam surga Aden, adalah rida'al kibriya ala wajhi, dari ada selendang kesombongan dari Allah. Nah, begitu. Jadi jadi bukan berarti ini maksudnya apa ya? Orang itu ya, para penduduk surga itu, mereka akan terhalang dengan zat Allah ya, akan melihat zat Allah, terhalang oleh ridaul kibriya ala wajhi. Ada selendang keangkuhan, kesombongan yang ada pada wajah zat wajibul wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Wah, kira kopi na wah. Barang eta warukna naon teh naharcai na heula. Pinuhan eta na gitu. Ya, mohon doanya dari semua jemaah Facebook ya, supaya saya akan hari ini mulai ngebangun lantai 2 rumah saya ini.
Ya, mohon doanya lah supaya rizkinya ada, pembangunannya lancar, berkah bagi keluarga saya dan bagi semua orang yang datang ke sini. Ya, nah, mohon doanya dari Kang Ayam Bali, kemudian dari Kang Mas Wiryadi, dari semuanya supaya pembangunan lantai 2 rumah saya ini lancar. Tapi ini mah tidak membuka rekening, enggak. Karena itu rumah pribadi ya, bukan asrama, bukan pesantren. Undur ila abwabil jannah, maka lihatlah pintu-pintu surga, fa innaha katsiratun, banyak itu pintu surga. Bihasabi usuri taati, dan pintu surga itu sesuai dengan ketaatannya, asal taatnya dulu waktu di dunia. Kama anna abwaban nar bihasabi usulil ma'asi. Seperti halnya pintu neraka itu sesuai dengan dosanya. Demikian juga surga. Kalau pintu neraka itu ada 7, nah, sesuai dengan dosa si pelakunya, orang yang tidak mau sholat, nah nerakanya ada. Orang yang tidak mau zakat, nerakanya ada. Orang yang sombong, nerakanya ada. Orang yang tidak ahli zina, ahli maksiat, ahli judi, nerakanya ada. Ada pintunya masing-masing. Demikian juga surga. Surga juga ada pintu-pintu sesuai dengan ketaatannya ketika dia hidup di dunia sekarang ini. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Man anfaqa zaujaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannati kulliha. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah. Nah, ini orang tukang infak, maka du'iya min abwabil jannati kulliha. Orang yang dermawan itu akan dipanggil oleh para malaikat Ridwan yang menjaga pintu-pintu surga itu. Nah, para malaikat Ridwan itu akan memanggil orang yang dermawan, yang suka infak, menghabiskan hartanya di jalan Allah, akan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Kuliah semuanya. Semua pintu surga itu manggil, Kang Wiryadi sini, masuk melalui pintu saya aja. Kata yang sebelah sana, Kang Wiryadi jangan ke sana, sini nih lebih enak fasilitasnya di sini. Atau ada lagi malaikat Ridwan yang di sebelah timur, Kang Mas Wiryadi sini aja. Nah, karena Kang Mas Wiryadi ini orang dermawan, suka infak di jalan Allah, maka Kang Mas Wiryadi ini akan dipanggil oleh malaikat Ridwan di semua pintu-pintu surga. Masya Allah, Masya Allah. Ini hebat sekali ya. Orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah sampai seperti itu. Semua penghuni surga itu, semua panitia surga, apa ya istilahnya itu? Ya penjaga. Masa disebut satpam? Satpamnya surga dalam tanda petik itu. Para malaikat Ridwan memanggil kita untuk masuk melalui pintu mereka. Masya Allah. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholat. Nah, berbeda kalau tukang sholat. Kalau tukang sholat mah hanya yang manggilnya pintu sholat saja. Mana yang tukang sholat sini, sini semua sini. Nah, berbeda dengan yang tadi dermawan itu. Ayo masuk melalui pintu saya ya. Nah, silakan, nanti di dalamnya ada fasilitas seperti ini. Ada istana megah terbuat dari emas intan permata. Ada bidadari cantik. Silakan melalui pintu sholat ya sini. Karena Anda waktu di dunia tukang sholat.
sholatnya rajin, bukan hanya di rumah tapi di masjid berjamaah, bukan hanya sholat fardu tapi sholat sunat dan nawafil yang lain dijalankan. Ayo silakan sholat sini. Masuk pintu sholat. Wa man kana min ahli siyam, ada juga koneksi internet. Wah. Mohon maaf, ada gangguan di internet saya. Orang yang tukang puasa nanti juga akan dipanggil melalui pintu puasa. Kata para malaikat Ridwan, ayo masuk ke sini saja melalui pintu puasa, karena Anda waktu di dunia tukang puasa. Wa man kana min ahli shadaqah dunya min babi shadaqah. Yang tukang sidqoh, nah jariyah, ayo masuk pintu sidqoh saja. Wa man kana min ahli jihad dunya min babil jihad. Yang tukang berjihad di jalan Allah juga nanti akan dipanggil di pintu jihad. Demikian seterusnya. Jadi nanti semua orang akan mendapatkan panggilan. Ya, orang mah asup di mana we ge, nu penting mah nya asup we nya rek di pintu naon we. Nah, kalau kita memang sholatnya benar, mudah-mudahan kita masuk di pintu sholat. Kalau puasanya puasa kita benar, mudah-mudahan kita masuk di pintu puasa. Kalau sodakoh kitanya ikhlas, tulus karena Allah semata, mudah-mudahan kita nanti dipanggil melalui pintu sodakoh. Kalau misalnya yang tukang ngajar santri, tukang ngajar anak-anak, para guru, silakan nanti mungkin dipanggil di pintu surganya khusus guru, nah dan seterusnya. Ya Allah, yang penting di mana saja kita tidak mempermasalahkan, di mana saja kita dipanggil, yang penting masuk surga lah ya. Demikian pintu-pintu surga Allah itu banyak. Ya, di Samaniyatu abwabin ada 8 pintu. Begitu. Dari 8 pintu ini ada namanya, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu haji dan umroh, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita semua akan dipanggil. Ya, kalau harapan kita mah semua pintu akan memanggil Haji Dadang Hamdani. Amin. Semua pintu akan memanggil Kang Uyan. Semua pintu akan memanggil Kang Mas Suryadi. Semua pintu akan memanggil Kang Haji Ai Hambali. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang. Aduh, ini ada masalah terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Lamun naila mufti Ustadz Ajib bin Kohar, asup di pintu mana nya? Nya di pintu mana, yang penting asup lah itu. Terima kasih.